Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tri Wahyuningsih dengan NPM 186410684 kelas 6A Pendidikan Matematika Universitas Islam Riau. Nah, pada video kali ini kita akan membahas analisis kompleks yang mana materinya itu adalah teorema integral Cauchy dan Cauchy atau Gorstadt. Nah, baiklah langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu sebelum kita membahas teorema integral Cauchy, terlebih dahulu kita akan membahas titik interior, yang mana misalkan Z0 dikatakan titik interior dari lintasan tertutup C apabila bisa membuat lingkaran, di mana lingkaran tersebut masih ada di C. Nah, teman-teman dapat melihat gambar pada layar, di mana di gambar ini terdapat sebuah lintasan C, yang berlawanan arah jarum jam. Nah, seperti ini. Nah, di mana dikatakan adanya titik interior, di mana kan tadi titik interior itu misalkan C itu berada di dalam lintasan tertutup C. Nah, di sini kan terlihat bahwa lintasan tertutup C, titik interiornya itu terletak seperti ini. Kenapa ini dikatakan titik interior? Karena titik ini terdapat di dalam lintasan tertutup C. Kemudian untuk titik ini bukan dikatakan titik interior, di mana karena kan titik ini tidak berada di dalam lintasan C, di mana sebagian titiknya itu terletak di luar. Jadi bisa juga kita sebut titik ini yaitu titik singular. Nah, kemudian untuk titik ini, apakah titik ini merupakan titik interior? Nah, untuk titik ini juga bukan titik interior karena dia tidak termasuk dalam lintasan tertutup C. Nah, selanjutnya kita akan membahas integral Cauchy. Nah, sebelum membahas integral Cauchy, perlu diingat kembali bahwa titik interior itu terletak di dalam lintasan tertutup C. Jika tidak di dalam lintasan C, maka itu bukan merupakan titik interior. Nah, integral Cauchy ini definisinya, misalkan C tertutup dengan arah berlawan jarum jam atau positif, di mana seperti gambar yang sebelumnya tadi, maka Z0 interior dari C dan FZ analitik pada daerah yang dilingkupi oleh C. Maka integral Cauchy ini dapat dirumuskan integral lintasan dari C di mana FZ per Z dikurang Z0 DZ ini akan sama dengan 2VI FZ0. Nah, hal ini kita akan membuktikannya, di mana untuk pembuktiannya yang pertama, coba teman-teman lihat pada gambar, di mana gambarnya ini lintasan C yang di dalamnya itu tidak terdapat titik interior. Nah, teman-teman dapatkah mengetahui bahwa integral lintasan dari gambar ini apa? Nah, kita misalkan integral lintasan C dari gambar itu GZ DZ. Nah, hal ini akan sama dengan 0. Nah, jadi perlu diingat bahwa apabila dalam suatu lintasan C tidak terdapat titik interior, maka integral lintasannya itu akan sama dengan 0. Akan tetapi
apabila ada titik interior seperti gambar di bawah ini. Nah, ini kan terlihat nih titik interiornya. Maka kita misalkan GZ-nya itu sama dengan FZ per Z dikurang Z0. Maka integral lintasan C FZ per Z dikurang Z0 DZ itu akan sama dengan 2 VI FZ0. Nah, untuk sekali lagi saya sampaikan bahwa apabila tidak terdapat titik interior, maka untuk integral lintasannya itu akan sama dengan 0. Akan tetapi jika terdapat titik interior, maka untuk integral lintasannya itu akan sama dengan 2 VI FZ0. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan apakah benar hal ini. Nah, selanjutnya akan kita buktikan, kan tadi GZ itu sama dengan FZ per Z kurang Z0. Nah, untuk membuktikannya kita bagi dengan dua lintasan, di mana untuk lintasan C itu kita permisalkan A. Nah, untuk lintasan C itu kita permisalkan A, sedangkan untuk titik singularnya itu kita misalkan B. Nah, jadi kan untuk integral lintasan dari C FZ kurang FZ per Z dikurang Z0 DZ, maka akan sama dengan, kan di sini ada dua nih. Ada dua untuk lintasannya, sehingga tinggal kita rumuskan dengan integral lintasan dari A, di mana FZ per Z dikurang Z0 DZ ditambah dengan integral lintasan B, di mana FZ per Z dikurang Z0 DZ. Nah, selanjutnya untuk menjawabnya itu kita lihat terlebih dahulu untuk yang integral lintasan dari yang A, di mana kan integral dari lintasan A ini kan pada lintasan C ini nih, kita terfokus pada lintasan C-nya saja, di mana untuk C-nya ini kan tidak terdapat titik singular. Jadi dapat dikatakan bahwa integral dari lintasan A FZ per Z dikurang Z0 DZ itu akan sama dengan 0. Nah, ini akan sama dengan 0. Kemudian untuk integral lintasan dari B FZ per Z dikurang Z0 DZ, kan ini dapat merupakan titik singular. Jadi kita perolehlah integral lintasan dari C FZ per Z dikurang Z0 DZ akan sama dengan integral lintasan dari B FZ per Z dikurang Z0 DZ. Karena kan tadi lintasan untuk A-nya itu 0, maka kita tidak perlu menuliskannya. Nah, selanjutnya kita akan melihat dari gambar ini. Kita misalkan untuk Z dikurang Z0 itu sama dengan epsilon, maka untuk Z-nya itu akan sama dengan Z0 ditambah epsilon dikali E pangkat I theta. Nah, di mana untuk turunan Z-nya atau DZ-nya itu akan sama dengan I dikali epsilon E pangkat I dikali theta D theta. Nah, untuk menjawabnya itu langsung saja kita masukkan ke rumusnya, yang mana kan integral lintasan C FZ per Z dikurang Z0 DZ itu akan sama dengan integral lintasan 0 sampai 2pi. Nah, kenapa untuk batasnya itu 0 sampai dengan 2pi? Karena kan ini merupakan lingkaran penuh yang mana 360 derajat. Jadi dari 0 sampai 2pi, di mana FZ Z di sini tadi kan Z0 ditambah epsilon dikali E pangkat I
kali theta. Nah, kali theta. Kemudian per Z dikurang Z0. Nah, kan tadi Z-nya ini kan Z0 ditambah epsilon dikali E pangkat I kali theta. Tinggal kita masukkan saja. Nah, nih. Tinggal kita masukkan ke rumusnya atau kita substitusikan saja untuk nilai Z-nya. Kemudian dikurang dengan Z0. Nah, selanjutnya kan Z0 dikurang Z0, maka kan habis nih. Kemudian untuk epsilon E pangkat I dikali theta ini kan bisa dicoret dengan ini. Nah, berarti kan tinggal sama dengan integral lintasan dari 0 sampai 2pi I F Z0 ditambah epsilon E pangkat I dikali theta D theta. Di mana hal ini kan sama dengan limit epsilon mendekati 0, integral lintasan dari 0 sampai 2pi I F Z0 ditambah epsilon E pangkat I kali theta D theta. Nah, ini akan sama dengan integral lintasan dari 0 sampai 2pi I F Z0 D theta. Karena kan tadi epsilonnya ini mendekati 0, maka untuk epsilonnya ini kita tidak perlu menuliskannya lagi karena dia mendekati 0, maka kan akan 0. Maka diperolehlah hasilnya itu yaitu sama dengan I F Z0 integral lintasan dari 0 sampai 2pi D theta. Di mana hal ini akan sama dengan I F Z0 dikali theta dengan batas 0 sama dengan 2pi. Di mana yang pertama yaitu kita I F Z0 theta-nya itu 2pi. Kemudian dikurang dengan 0. Nah, dikurang dengan 0 kita tidak perlu menuliskan lagi. Maka seharusnya kita tinggal sama dengan I F Z0 dikali 2pi. Maka hal ini kan diperoleh sama dengan 2pi I F Z0. Nah, kan terbuktilah bahwa integral lintasan C Fz per Z dikurang Z0 dz itu akan sama dengan 2pi Fz0. Nah, selanjutnya materi yang selanjutnya kita akan membahas tentang integral Cauchy-Gorsan. Di mana teorema Cauchy-Gorsan ini jika F analitik di dalam dan pada lintasan tertutup sederhana C, maka integral lintasan C Fz dz itu akan sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk contohnya itu jika Fz sama dengan cos 2z per z ditambah i dan k adalah segitiga sudut A sama dengan 2 ditambah I, B sama dengan 3 ditambah 2I, dan C sama dengan 4 ditambah 5I. Maka integral lintasan dari K Fz dz itu akan sama dengan 0. Nah, untuk buktinya itu fungsi F analitik pada C di mana dikurang negatif I, titik min I terletak di luar segitiga ABC. Jadi, analitik di dalam dan pada lintasan tertutup sederhana K. Menurut Cauchy-Gorsan, maka integral lintasan K Fz dz itu akan sama dengan 0. Nah, akan sama dengan 0. Nah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.